Manusia paling terisolasi di dunia yang menolak peradaban modern. Di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi yang menjangkau hampir seluruh penjuru bumi, masih ada satu kelompok manusia yang hidup sepenuhnya terpisah dari dunia modern, suku Sentinelese. Mereka tinggal di Pulau Sentinel Utara, bagian dari Kepulauan Andaman, India, dan dikenal sebagai suku paling tertutup, misterius, dan ekstrim di dunia. Di Samudra Hindia, jauh dari jalur wisata dan hiruk-pikuk peradaban modern, terdapat sebuah pulau kecil yang sengaja dibiarkan sunyi. Pulau Sentinel Utara. Dengan luas sekitar 60 km persegi, pulau ini diselimuti hutan tropis lebat dan dikepung terumbu karang yang membentuk penghalang alami. Keindahannya menyimpan satu fakta penting. Pulau ini adalah wilayah terlarang. Larangan resmi dan alasan kemanusiaan. Pemerintah India menetapkan Pulau Sentinel Utara sebagai zona tertutup. Setiap orang dilarang mendekat dalam radius beberapa kilometer tanpa pengecualian. Aturan ini bukan sekedar kebijakan keamanan, melainkan langkah kemanusiaan. Di pulau ini hidup suku Sentineles, komunitas yang memilih dan berhak hidup terisolasi dari dunia luar. Perlindungan dari ancaman tak terlihat. Ancaman terbesar bukan senjata atau konflik, melainkan penyakit. Karena tidak pernah terpapar patogen modern, sistem kekebalan Sentineles sangat rentan. Penyakit yang bagi manusia modern tergolong ringan, dapat berubah menjadi mematikan bagi mereka. Satu kontak singkat berpotensi membawa wabah yang menghapus sebuah komunitas. Benteng alami yang menjaga jarak. Hutan rapat dan terumbu karang tajam berfungsi sebagai benteng alami. Namun, benteng terkuat justru adalah keputusan untuk tidak mendekat. Dunia modern, untuk sekali ini, memilih menahan diri, mengakui bahwa ada tempat yang lebih aman jika dibiarkan sebagaimana adanya. Perlindungan dua arah. Larangan ini melindungi Sentineles dari risiko biologis, sekaligus melindungi dunia luar. Sejarah mencatat bahwa setiap upaya mendekat berujung pada penolakan keras. Bagi Sentineles, orang asing berarti ancaman. Kebijakan tanpa kontak mencegah tragedi di kedua sisi. Makna pulau terlarang. Pulau Sentinel Utara bukan sekedar titik di peta. Ia adalah pengingat etis bahwa kemajuan tidak selalu berarti masuk dan mengubah. Terkadang, bentuk penghormatan tertinggi adalah menjaga jarak, memberi ruang bagi sebuah komunitas untuk hidup sesuai pilihan dan ritme alamnya. Pulau ini tetap sunyi, bukan karena dilupakan, melainkan karena dipilih untuk dilindungi. Bagi dunia modern, sikap suku Sentinelese kerap dianggap ekstrim dan brutal. Namun bagi mereka, kekerasan adalah bahasa pertahanan terakhir. Setiap orang asing yang mendekati Pulau Sentinel Utara dipandang bukan sebagai tamu, penjelajah, atau penyelamat, melainkan ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup. Panah sebagai peringatan. Berbeda dengan banyak suku terasing lain yang masih menunjukkan rasa ingin tahu, Sentinelese memilih sikap yang jauh lebih tegas. Busur dan panah bukan sekadar alat berburu, tetapi simbol batas wilayah. Saat kapal asing mendekat, panah dilepaskan sebagai peringatan keras. Jangan melangkah lebih jauh. Upaya pendekatan apapun, baik dengan hadiah, isyarat damai, maupun niat religius, hampir selalu berakhir sama, penolakan total. Insiden yang mengguncang dunia. Sejarah mencatat beberapa kejadian tragis yang menegaskan sikap Sentinelese terhadap dunia luar. Tahun 2006, 2 nelayan ilegal yang kapalnya terdampar di sekitar pulau ditemukan tewas setelah ditembak panah. Upaya evakuasi jenazah pun gagal karena Sentinelese kembali menyerang helikopter yang mendekat. Tahun 2018, seorang misionaris asal Amerika Serikat nekat memasuki Pulau Sentinel Utara secara ilegal dengan tujuan menyebarkan agama. Ia dibunuh tak lama setelah menginjakkan kaki di pantai pulau tersebut. Kedua peristiwa ini memperjelas satu hal, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran wilayah. Kekerasan sebagai bentuk bertahan hidup. Penting untuk dipahami bahwa agresivitas Sentinelese bukan didorong oleh kebencian,
melainkan oleh naluri bertahan hidup yang terbentuk selama ribuan tahun. Dalam sejarah manusia, kontak dengan orang luar sering berarti penyakit mematikan, perbudakan, pengusiran, kepunahan budaya. Tanpa pengetahuan tentang niat orang asing, Sentinelese memilih pendekatan paling aman menurut mereka, menyerang lebih dulu sebelum diserang. Orang asing adalah ancaman. Bagi Sentinelese, dunia luar tidak membawa kemajuan, melainkan bahaya yang tak terlihat. Mereka tidak mengenal konsep bantuan kemanusiaan, penelitian ilmiah, atau misi keagamaan. Yang mereka kenal hanyalah satu hukum sederhana. Siapapun yang datang dari laut adalah ancaman. Sikap ini meski keras, justru menjadi alasan utama mengapa suku Sentinelese masih bertahan hingga hari ini. Sementara banyak suku terasing lain telah punah setelah bersentuhan dengan peradaban modern. Batas yang tidak boleh dilanggar. Penolakan dengan kekerasan menjadikan Pulau Sentinel Utara sebagai salah satu wilayah paling berbahaya sekaligus paling dilindungi di dunia. Dunia akhirnya belajar bahwa tidak semua pintu boleh diketuk dan tidak semua masyarakat ingin dikenali. Bagi suku Sentinelese, mempertahankan jarak berarti mempertahankan hidup, dan sejauh ini cara itulah yang berhasil. Mematikan. Di balik larangan ketat dan patroli laut di sekitar Pulau Sentinel Utara, tersembunyi ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada panah dan tombak, penyakit modern. Inilah alasan paling krusial mengapa dunia luar tidak boleh melakukan kontak langsung dengan suku Sentinelese. Imunitas yang tidak pernah diuji. Selama puluhan ribu tahun hidup dalam isolasi total, sistem kekebalan tubuh Sentinelese berkembang tanpa pernah bersentuhan dengan virus dan bakteri yang umum bagi manusia modern. Penyakit seperti flu, campak, cacar air, infeksi pernafasan ringan, yang bagi sebagian besar manusia hanya menyebabkan sakit sementara, bisa berubah menjadi senjata biologis mematikan bagi Sentinelese. Tanpa antibodi alami dan tanpa akses pengobatan, wabah kecil dapat memusnahkan satu komunitas dalam waktu singkat. Pelajaran kelam dari sejarah. Sejarah hubungan manusia modern dengan suku terasing dipenuhi tragedi. Banyak komunitas adat di berbagai belahan dunia tidak punah karena perang atau penjajahan, melainkan karena penyakit yang dibawa oleh pendatang. Kontak pertama seringkali diikuti oleh kematian massal, penurunan populasi drastis, hancurnya struktur sosial. Dalam beberapa kasus, hingga 90% populasi suku terasing lenyap hanya dalam satu generasi setelah kontak dengan dunia luar. Ancaman yang tak terlihat. Yang membuat penyakit begitu berbahaya adalah sifatnya yang tak kasat mata. Sentinelese mungkin bisa mengusir orang asing dengan panah, tetapi mereka tidak bisa mengusir virus yang telah masuk ke tubuh mereka. Satu sentuhan, satu batuk, atau satu benda terkontaminasi sudah cukup untuk membawa malapetaka. Ironisnya, niat baik seperti bantuan kemanusiaan atau penelitian justru bisa menjadi penyebab kepunahan. Mengapa dunia memilih menjaga jarak? Kesadaran akan bahaya biologis inilah yang akhirnya mengubah pendekatan dunia modern. Alih-alih mencoba menghubungi atau membina, pemerintah India dan komunitas internasional memilih kebijakan tanpa kontak total. Bukan karena Sentinelese dianggap terbelakang, tetapi karena hidup mereka terlalu rapuh untuk dipertaruhkan. Perlindungan lewat ketidakhadiran. Dalam kasus suku Sentinelese, ketidakhadiran manusia modern adalah bentuk perlindungan paling efektif. Tidak ada vaksin, tidak ada rumah sakit, dan tidak ada solusi darurat jika wabah terjadi. Satu-satunya cara memastikan keselamatan mereka adalah tidak membawa penyakit itu sejak awal. Pulau Sentinel Utara pun menjadi salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana kemajuan memilih untuk berhenti melangkah demi menjaga agar sebuah peradaban purba tetap hidup. Bahaya terbesar bagi Sentinelese bukanlah dunia luar yang bermusuhan, melainkan dunia luar yang terlalu dekat. Alasan paling kuat mengapa dunia luar tidak boleh menjalin kontak dengan suku Sentineles bukanlah karena senjata tradisional mereka, melainkan karena kerapuhan biologis yang tak terlihat. Ancaman terbesar datang bukan dari panah, tetapi dari virus dan bakteri modern yang bagi manusia masa kini terasa biasa.
flu yang bisa menjadi senjata biologis. Suku Sentinelese hidup dalam isolasi total selama puluhan ribu tahun. Akibatnya, sistem imun mereka tidak pernah beradaptasi dengan penyakit yang kini umum di seluruh dunia. Penyakit ringan seperti flu, infeksi saluran pernafasan, atau campak dapat berubah menjadi mematikan dalam waktu singkat. Bagi mereka, tidak ada antibodi alami, tidak ada pengobatan, tidak ada karantina medis. Satu orang asing yang tampak sehat pun bisa membawa ancaman kematian massal tanpa disadari. Tragedi yang berulang dalam sejarah. Sejarah manusia telah berulang kali menunjukkan pola yang sama. Banyak suku terasing di Amerika, Australia, dan Pasifik tidak hancur karena perang, tetapi karena penyakit yang dibawa oleh pendatang. Kontak pertama seringkali berujung pada wabah mendadak, kematian dalam jumlah besar, populasi yang tidak pernah pulih. Dalam beberapa kasus, sebuah suku kehilangan sebagian besar anggotanya hanya dalam 1 atau 2 generasi setelah bersentuhan dengan dunia luar. Ancaman tak kasat mata. Yang membuat penyakit modern begitu berbahaya adalah sifatnya yang tidak terlihat dan tidak disengaja. Tidak diperlukan kekerasan atau niat buruk. Sentuhan tangan, percikan air liur, atau benda yang ditinggalkan bisa menjadi media penyebaran penyakit. Sentinelese dapat mengusir kapal dengan panah, tetapi mereka tidak memiliki pertahanan terhadap mikroorganisme yang tidak mereka kenal. Alasan dunia memilih tidak mendekat. Kesadaran akan bahaya inilah yang melandasi kebijakan internasional untuk tidak melakukan kontak langsung. Dalam konteks Sentinelese, pendekatan mendekat untuk membantu justru berarti mendekat untuk memusnahkan. Karena itu, dunia memilih sikap yang jarang diambil dalam sejarah peradaban, menahan diri. Melindungi dengan menjaga jarak. Tidak ada vaksin yang bisa diberikan tanpa resiko. Tidak ada bantuan medis yang bisa disalurkan tanpa membawa penyakit. Satu-satunya perlindungan yang benar-benar efektif adalah ketidakhadiran manusia modern itu sendiri. Pulau Sentinel Utara menjadi bukti bahwa terkadang, cara terbaik untuk menyelamatkan sebuah peradaban bukanlah dengan mendekat, melainkan dengan tetap menjauh. Bagi suku Sentinelese, jarak adalah hidup. Di antara semua hal yang tidak diketahui tentang suku Sentinelese, jumlah populasi mereka adalah salah satu misteri terbesar. Hingga kini, tidak ada angka pasti yang bisa memastikan berapa banyak manusia yang hidup di Pulau Sentinel Utara. Perkiraan para ahli hanya berkisar antara 50 hingga 200 orang. Angka yang bisa berubah, namun tak pernah benar-benar terkonfirmasi. Tanpa sensus, tanpa data resmi. Tidak pernah ada sensus penduduk di Pulau Sentinel Utara. Tidak ada pencatatan kelahiran, kematian, atau struktur keluarga. Dunia luar tidak memiliki akses untuk menghitung, mewawancarai, atau mendokumentasikan mereka secara langsung. Bahkan hal-hal mendasar seperti bahasa yang mereka gunakan, jumlah laki-laki dan perempuan, struktur sosial dan kepemimpinan, semuanya masih menjadi teka-teki. Bahasa yang tak pernah terdengar. Bahasa Sentinelese belum pernah terdokumentasi. Tidak ada rekaman suara, tidak ada kamus dan tidak ada terjemahan. Bahasa mereka diduga berbeda sepenuhnya dari bahasa suku Andaman lainnya, menandakan isolasi yang sangat panjang. Setiap kata yang mereka ucapkan hanya bergema di hutan dan pantai pulau itu, tak pernah sampai ke dunia luar. Informasi dari jarak aman. Semua pengetahuan modern tentang Sentinelese diperoleh melalui pengamatan jarak jauh, terutama dari kapal patroli pemerintah India, foto udara dan drone, pengamatan singkat dari helikopter. Dari sana, para peneliti hanya bisa memperkirakan jumlah individu berdasarkan jejak aktivitas, seperti api unggun, pergerakan kelompok kecil, atau kemunculan beberapa orang di pantai. Tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, hanya observasi singkat dari kejauhan. Populasi kecil, resiko besar. Dengan jumlah yang sangat terbatas, suku Sentinelese termasuk dalam kategori komunitas paling rentan di dunia. Satu wabah penyakit, satu bencana alam besar, atau satu konflik internal saja bisa berdampak fatal bagi kelangsungan mereka. Inilah sebabnya mengapa setiap keputusan yang melibatkan mereka selalu diambil dengan prinsip ekstrim.
Lebih baik tidak tahu daripada menyebabkan kehancuran. Misteri yang sengaja dijaga. Di era big data dan transparansi global, suku Sentinelese justru menjadi contoh langka tentang ketidaktahuan yang disengaja. Dunia memilih untuk tidak mengungkap semuanya, bukan karena tak mampu, tetapi karena sadar akan resikonya. Populasi mereka mungkin kecil, tetapi nilai keberadaan mereka sangat besar. Mereka adalah sisa hidup sejarah manusia yang masih bernafas, bergerak, dan bertahan, tanpa pernah meminta untuk dihitung atau dikenali. Dan mungkin misteri itulah yang justru menjaga mereka tetap hidup. Di antara seluruh komunitas manusia yang masih bertahan hingga hari ini, suku Sentinelese menempati posisi yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menjadi satu-satunya masyarakat di dunia yang secara resmi dan tegas dibiarkan hidup dalam isolasi total, tanpa upaya kontak, pembinaan, atau integrasi ke dunia modern. Keputusan yang langka dalam sejarah. Sepanjang sejarah, hampir semua suku terasing pada akhirnya dipaksa berinteraksi dengan peradaban luar, baik melalui penjajahan, agama, perdagangan, maupun eksploitasi. Namun dalam kasus Sentinelese, dunia modern mengambil keputusan yang berbeda dan berani, tidak ikut campur sama sekali. Keputusan ini bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena kesadaran penuh akan konsekuensinya. Kontak apapun berpotensi membawa penyakit, ketergantungan, dan kehancuran budaya yang tidak dapat dipulihkan. Isolasi sebagai hak bukan kekurangan. Isolasi Sentinelese bukanlah tanda keterbelakangan, melainkan pilihan hidup yang dihormati secara hukum. Mereka tidak pernah meminta bantuan, tidak pernah mengundang dunia luar, dan tidak pernah menunjukkan keinginan untuk berubah. Dengan membiarkan mereka hidup sesuai kehendak sendiri, dunia mengakui satu prinsip penting. Tidak semua manusia ingin menjadi bagian dari peradaban global. Kebebasan tanpa pengawasan. Sentinelese hidup tanpa batasan buatan manusia modern. Tidak ada negara yang mengatur kehidupan mereka, tidak ada hukum tertulis yang mengikat, dan tidak ada sistem politik eksternal yang mempengaruhi mereka. Satu-satunya hukum yang berlaku adalah tradisi, alam, dan naluri bertahan hidup. Paradoksnya, kebebasan sejati justru mereka miliki, di saat dunia luar semakin terikat oleh sistem, teknologi, dan aturan. Tanggung jawab dunia modern. Dengan mengakui hak Sentinelese untuk tetap terasing, tanggung jawab dunia modern justru menjadi lebih besar, menjaga jarak secara konsisten. Satu pelanggaran, satu tindakan nekat, atau satu rasa ingin tahu berlebihan bisa menghapus komunitas yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Karena itu, perlindungan terhadap Sentinelese bukan hanya urusan satu negara, melainkan tanggung jawab moral umat manusia. Simbol kehendak yang dihormati. Suku Sentinelese adalah pengingat hidup bahwa kemajuan tidak selalu berarti masuk dan mengubah. Dalam kasus mereka, kemajuan justru diwujudkan lewat penghormatan terhadap kehendak yang berbeda. Dengan dibiarkan hidup sesuai kehendak mereka sendiri, Sentinelese tetap menjadi apa yang mereka pilih sejak awal. Manusia bebas di tanah mereka sendiri, tanpa tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak pernah mereka minta.